Shalom sahabat Saidi, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang bahasa roh. Ya, saya rindu setiap kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Saya rindu setiap kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sama-sama membaca, belajar dari firman Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh ke arah yang benar dalam pengenalan akan firman Tuhan. Karena itu saya rindu sebelum kita membahasnya, kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami dapat bertemu lagi lewat channel Saidi untuk kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan setiap hati kami pada hari ini untuk semakin bertumbuh mengenal akan kebenaran Tuhan, supaya kami jangan salah berjalan Tuhan, supaya kami jangan menjadi orang-orang yang salah berpikir, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, oleh karena kami hanyalah hamba di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, setiap kami, hamba-Mu yang terbatas menyampaikan, setiap pendengar yang mendengarkannya, supaya kami boleh sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, kebenaran Tuhan dinyatakan, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami siap merenungkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, saudara yang terkasih, saya ingin hari ini kita bersama-sama belajar tentang bahasa roh dari kitab 1 Korintus. Ya, saudara yang terkasih, saya tidak akan menjelaskan dengan gamblang, ya. Saya tidak akan menjelaskan dengan bahasa asli begitu dalam, tidak. Tapi saya ingin kita bersama-sama membaca ayat demi ayat dalam 1 Korintus ini, karena ternyata di dalam kitab ini, Rasul Paulus sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang karunia bahasa roh. Ya, nah saya berharap kita semua boleh mempelajari bersama-sama. Saudara yang terkasih, mari kita membuka kitab 1 Korintus pasal 14. Ya, 1 Korintus pasal 14. Saya akan baca. Sekali lagi tentang karunia roh. Ayat 1. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka, kata Paulus, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Bapak Ibu, pertama saya ingin menjelaskan di sini adalah Rasul Paulus mengajarkan di pasal 14 ini, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Karunia roh. Tidak ada Paulus mengatakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia bahasa roh. Tidak. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Bukan karunia bahasa roh. Nah, perhatikan, banyak sekali orang yang mengagung-agungkan karunia bahasa roh. Tidak salah. Kita bersyukur, kita bangga ketika Tuhan memilih kita menjadi umatnya. Kita bersyukur ketika Tuhan memberikan kita karunia untuk akhirnya kita bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan, ya, dalam melebarkan kerajaannya, yang dipakai Tuhan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Kita bersyukur. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin menekankan di sini, ya, firman Tuhan mengatakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi tidak ada karunia bahasa roh. Artinya apa? Karunia bahasa roh bukanlah karunia yang terutama. Karunia bahasa roh bukanlah karunia yang paling penting. Tidak, itu adalah salah satu karunia. Bahkan kalau kita melihat di sini dalam ayat yang ketiga, keempat, ya, Rasul Paulus jelas mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Ya. Jadi sebenarnya karunia bahasa roh itu adalah bertujuan untuk membangun dirinya, bukan jemaat. Ya, justru Paulus mengatakan kejarlah karunia bernubuat. Nah, pertanyaannya, apa itu karunia bernubuat? Ya,
Apakah karunia bernubuat itu seperti besok kamu akan menikah, seperti itu, besok atau jodoh kamu adalah ini, ya, atau kamu meninggal? Itu meramal, Bapak Ibu, bukan bernubuat. Apa itu bernubuat? Ya, bernubuat adalah sebuah kalimat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Yang ketika kita sampaikan kepada orang lain itu berpikir, loh, kok pas banget ya dengan saya ya. Karunia menyampaikan firman Tuhan, yang ketika orang mendengar firman Tuhan, dia merasa tersentuh, dia langsung bertobat, dan dia dikuatkan imannya. Itu bernubuat. Ya. Nah, kalau karunia bahasa roh apa? Bapak Ibu saudara terkasih yang ingin menjelaskan. Di dalam Kisah Para Rasul dengan di dalam 1 Korintus 14, ini ada perbedaan. Ya, di video yang awal saya sudah menyampaikan, di kitab Kisah Para Rasul ketika hari Pentakosta, ya, Allah memberikan bahasa roh kepada murid-murid. Di situ menggunakan kata glosa sama, ya, karunia lidah. Tapi di dalam Kisah Para Rasul itu ada kalimatnya dalam glosa yang lain, ya, dalam bahasa yang lain. Di 1 Korintus itu nggak ada kata yang lainnya. Ya, artinya apa? Di Kisah Para Rasul bahasa yang lain, ya, artinya bahasa manusia yang lain, gitu. Nah, jika di kitab di 1 Korintus itu cuma dikatakan bahasa lidah, karunia lidah, ya, yang tidak dimengerti. Jelas ya? Nah, jika di Kisah Para Rasul itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Ketika Petrus berbahasa roh, ya, dia berbahasa bahasa manusia, di mana di luar sana ada manusia yang dari daerah itu mendengarkannya. Loh, itu kan dia ngomong bahasa saya. Nah, Petrus sendiri nggak ngerti, tapi orang di luar sana ngerti. Nah, itu bahasa roh dalam konteks Kisah Para Rasul. Tapi dalam konteks 1 Korintus, ya, itu adalah bahasa roh yang tidak dimengerti. Tidak dimengerti oleh si pengguna. Makanya dalam ayat yang kedua, tadi dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, makanya, kalau kita membaca dengan teliti, ya, benar sekali ketika Paulus mengatakan dalam ayat yang keempat, saya ulangi sekali lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Ya, Paulus mengatakan, aku suka kamu berbahasa roh, tetapi lebih suka aku ketika kamu bernubuat di tengah-tengah jemaat. Bapak yang terkasih, saudara yang terkasih, saya ingin kita melihat, ya, bahasa roh di sini adalah bahasa sebenarnya sebuah karunia yang Allah berikan untuk membangun diri sendiri. Saya ingin kita membaca lagi ayat yang ke-6 sampai habis, supaya kita baca bersama-sama dari Alkitab. Ayat yang ke-6. Jadi saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu, apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau, jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus tegas mengatakan di sini, kamu ngomong bahasa roh, orang nggak ngerti, apa gunanya? Ya kan? Itu kata-kata yang akhirnya sia-sia diucapkan di udara. Ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab
mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jelas Bapak Ibu ya. Jika kita berkata-kata bahasa roh yang tidak dimengerti, ya, di depan umum, di depan pertemuan jemaat, apa gunanya? Ya, jangan menipu diri sendiri, jangan menipu orang lain. Lalu kita menggunakan kata-kata yang indah untuk membenarkan bahasa roh di dalam pertemuan jemaat. Mari kita belajar di Alkitab. Ya, Alkitab terang sekali menyatakan tentang karunia bahasa roh. Ayat yang ke-18, ini Paulus luar biasa, sangat jujur. Dia bukan orang yang tidak bisa bahasa roh. Paulus justru orang yang punya karunia bahasa roh. Kita lihat ayat yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bapak Ibu, ketika Paulus mengkritisi tentang karunia bahasa roh, bukan berarti dia nggak ngerti. Ya, apa itu bahasa roh? Tidak. Tapi dia mengerti. Paulus adalah orang yang punya karunia dalam bahasa roh. Tapi apa yang dikatakan ayat 19? Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu yang terkasih, ini Alkitab kita sama-sama baca, kita sama-sama pelajari. Rasul Paulus adalah rasul yang punya karunia bahasa roh. Tetapi dengan jujur dia katakan bahwa di depan pertemuan jemaat, aku lebih suka ngomong 5 kata bahasa yang dimengerti, bukan bahasa roh. Nah, ayat yang ke-20. Saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut-mulut orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Perhatikan, ayat yang ke-22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Apa Ibu yang terkasih? Saya ingin menjelaskan di sini. Karunia bahasa roh adalah tanda, kata Paulus, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang tidak beriman. Ada 2 pengertian di sini. Yang pertama, ingat ketika Pentakosta, ketika Allah dalam Roh Kudus menguasai para murid, lalu mereka mulai berbahasa-bahasa lain, lalu kemudian orang-orang di luar sana kaget, loh mereka ini kan orang Galilea, kok mereka berbahasa dengan bahasa kita? Dan ketika mereka mendengarkannya, mereka percaya kepada Yesus. Artinya apa? Tuhan menghadirkan karya Allah Roh Kudus menghasilkan bahasa roh. Untuk apa? Untuk orang-orang tidak beriman. Ada unsur mukjizat, ada unsur spektakuler dalam bahasa roh yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak beriman untuk menyadari, oh inilah Allah. Allah sedang berbicara kepadaku. Wow, sebuah fenomena yang luar biasa. Mereka orang Galilea, kok tahu bahasa aku? Wah, ini beneran Allah. Jelas ya. Jadi karunia bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman. Sehingga dengan sesuatu yang wow, sesuatu yang spektakuler, mereka akhirnya, oh iya, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus. Itu yang pertama artinya. Yang kedua, Rasul Paulus adalah seorang Farisi. Ya, dia sangat mengerti hukum Taurat. Sejak Yesus ada, Paulus sudah ada. Tapi Paulus tidak pernah mau menerima Yesus adalah Mesias. Ya, dia tahu hukum Taurat, tapi Paulus menolak Yesus bukan Mesias. Ya, maka Tuhan Yesus mendatangi Paulus dengan cara apa? Tuhan Yesus datang dengan mempernyatakan dirinya ketika dia sudah mati. Yesus menampakkan diri kepada Paulus secara langsung. Bapak Ibu, Paulus adalah orang yang pintar, orang yang logika tinggi. Dia tidak percaya tentang Tuhan Yesus adalah Mesias. Maka Allah memberikan dia sesuatu hal yang spektakuler, sesuatu mukjizat yang wow, supaya dia bisa tunduk, takluk kepada Tuhan. Dan juga diantaranya Tuhan kasih dia karunia bahasa. Ada di antara kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, tapi iman kita tidak kuat, yang membutuhkan hal-hal yang spektakuler untuk Tuhan bangun iman kita. Makanya ini berhubungan sekali
Karunia bahasa roh adalah karunia untuk membangun diri sendiri. Ini pengertian yang kedua. Ya, orang percaya Tuhan kasih karunia bahasa roh, tanda bahwa kita tidak beriman. Kita membutuhkan suatu hal yang spektakuler untuk akhirnya berserah menyerah kepada Tuhan, seperti Paulus. Ya, tapi intinya karunia bahasa roh adalah karunia yang Allah berikan membawa orang kepada apa? Kepada pemahaman pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Ini poin yang paling penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan kasih karunia roh, bahasa roh khususnya. Ini adalah tujuannya penginjilan, membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Baik orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya. Supaya mengetahui bahwa Allah dalam kuasanya itu sungguh nyata. Ya, makanya Tuhan kasih karunia bahasa roh. Jelas ya? Karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ini kata firman Tuhan. Dan Paulus salah satunya. Ayat yang ke-23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Wow, saya baca ini saya takjub dengan Paulus. Orang yang sangat transparan, sangat rendah hati. Ya, ini Paulus yang mengkritik Bapak Ibu, bukan saya, bukan pengkhotbah-pengkhotbah. Ya, Paulus yang mengkritik. Kamu itu ngomong bahasa roh, lalu ada orang lain di luar sana dengar. Ini orang gila kali ya. Jelaskan. Berarti kan sudah merendahkan karunia bahasa roh, merendahkan Allah. Nah, kalau itu ngapain kita harus berbicara bahasa roh di depan umum? Paulus sudah mengatakan gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kecuali bahasa roh itu bisa dimengerti. Seperti dalam konteks Pentakosta, berbeda bahasa yang lain. Ya, bukan bahasa dalam 1 Korintus. Ini berbeda. Ya, berbeda artinya. Nah, kita punya bahasa roh yang mana? Mari kita transparan akan firman Tuhan. Kita buka, kita pelajari firman Tuhan dengan benar. Alkitab ngomong apa? Ayat yang ke-24 saya lanjutkan. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, ini yang Paulus katakan. Kejarlah karunia bernubuat. Ya, supaya ketika kita ngomong, firman Tuhan tersampaikan, benar-benar firman Tuhan nyampe kepada yang mendengarkannya. Itu yang dikejar. Dengan cara apa? Dekat sama Tuhan. Tuhan kasih rahasianya kepada orang-orang yang dekat kepada dia. Bapak Ibu, saudara kasih, ada yang mengatakan karunia bahasa roh ini adalah bahasa sorga. Ya, bahasa sorga. Mari kita buka 1 Korintus pasal 13. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab menjelaskan bahasa roh bukan bahasa sorga. Suatu hari bahasa roh akan berhenti. Ya, kasih yang tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh berhenti. Jadi bahasa roh bukan bahasa sorga. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kita kembali ke firman Tuhan 1 Korintus 14. Ya, Tuhan sudah menghadirkan bahasa roh. Ya, itu baik. Gunakan itu untuk membangun diri sendiri. Ya, dalam pertemuan jemaat gimana? Paulus pun memberikan peraturan penggunaan karunia bahasa roh. Mari kita baca pasal 14 ayat 26. Jadi, bagaimana sekarang saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ini syaratnya. Perhatikan ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saudara yang terkasih, Paulus membuat peraturan penggunaan bahasa roh dalam jemaat. Yang pertama,
Ya, tadi ayat 26, 27, kalau ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 orang saja, paling banyak 3 orang. Ini peraturan yang pertama. Ketika dalam pertemuan jemaat, dalam berbahasa roh, maksimal 2-3 orang. Aturan yang kedua, ayat 27, ya. Dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Ya. Yang kedua, harus ada penafsir. Kalau nggak ada, nggak usah. Lalu firman Tuhan mengatakan, seorang demi seorang. Jadi orang menggunakan bahasa roh itu harus gantian, bergiliran. Jika tidak ada 3 syarat itu, lebih baik kamu berdiam diri. Lebih baik kamu berbahasa roh di rumahmu sendiri. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih, bahasa roh kalau diperdebatkan dalam berbagai gereja memang ini hal yang sangat sensitif. Ya. Banyak sekali orang yang memperdebatkan ini. Saya tidak berusaha untuk memperdebatkan ini, tidak. Tapi saya ingin kita membaca dari Alkitab. Kita mempelajari dari Alkitab. Sesungguhnya Alkitab sudah mengajarkan tentang ini. 1 Korintus 14. Ya, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengajarkan kita yang benar, supaya Tuhan mengajarkan yang benar kepada kita. Bagaimana tentang bahasa roh yang sebenarnya? Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita masih menggunakan bahasa roh di pertemuan jemaat, kembali ke Alkitab, bertobat. Gunakanlah di rumah, ya. Karena karunia yang Tuhan kasih ke kita adalah alat di tangan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan kita. Sekali lagi, setiap karunia yang Tuhan karuniakan kepada setiap orang percaya dipergunakan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan diri kita. Untuk membangun jemaat, bukan mempermuliakan diri sendiri. Nah, ayat yang ke-40, saya mau menutup dengan ayat yang ke-39-40. Karena itu, saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia bernubuat. Sekali lagi, Paulus terus menekankan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia bernubuat. Ya, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Saya setuju, bahasa roh masih ada. Kita berbahasa roh, silakan. Ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Lakukan firman Tuhan, berbahasa rohlah di rumah. Membangun dirimu sendiri dengan Allah. Sembahlah Tuhan dengan dirimu sendiri dengan Allah, dengan bahasa roh, kalau kamu memang punya karunia bahasa roh. Tapi gunakan dengan tepat. Ya, gunakan dengan tepat. Karena Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang tertib, Allah yang teratur. Dan dalam segala sesuatu karunia yang kita miliki, gunakanlah itu untuk mempermuliakan Allah. Sahabat Saidi, saya rindu setiap kita sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari, dengan rendah hati kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang pusatnya bukan Kristus. Saya berdoa dimanapun sahabat saya ini berada, tetap permuliakan Kristus dalam dirimu. Ketika Tuhan kasih karunia kepada dirimu, gunakan dengan benar, gunakan dengan tepat, dan gunakan untuk kemuliaan Kristus. Akhir kata, sahabat Saidi, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar dengan bahasa roh pada hari ini. Yang pertama adalah ada pertanyaan, di dalam Yudas 1 ayat 20 ada tulisan berdoalah dalam Roh Kudus. Apa maksudnya? Nah, mari kita baca Yudas 1 ayat 20. Dikatakan demikian, akan tetapi saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, perhatikan saudara yang terkasih, berdoalah dalam Roh Kudus di sini tidak berbicara dalam pengertian kita berdoa dengan bahasa roh, tidak ada. Sama sekali tidak ada kata bahasa roh di sini. Tapi berdoalah dalam Roh Kudus. Apa artinya? Berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Ada seorang menyanyi hanya mengucapkan kata-kata, tapi nggak dari hati, bisa dibedakan ya. Ada orang menyanyi tapi dari hati, orang yang mendengarkannya tersentuh, lalu ikut terlibat dalam emosi yang disampaikan oleh si penyanyi. Saudara yang terkasih,
Berdoalah dalam Roh Kudus artinya ketika kita berdoa dengan benar. Roh Kudus siapa? Roh Kudus Allah. Kita berdoa di dalam Allah. Maka kita akan berdoa dengan hati yang terbuka, hati yang tulus, yang hanya kita bisa mengerti sebagai orang yang berdoa itu. Itu artinya. Jadi berdoalah dalam Roh Kudus, berdoalah dengan benar, berdoalah dalam kuasa Allah, dengan hati yang terbuka kepada Allah. Ya, tapi tidak ada bicara tentang bahasa roh. Pertanyaan kedua, di sini dikatakan, haruskah ada sekolah untuk bahasa roh? Nah, ini yang pada tahun 1900-an ya masih sangat banyak fenomena ini terjadi. Sekarang sih sepertinya sudah berkurang ya. Ada orang yang mendiktekan untuk bisa berbahasa roh. Saya mau katakan di sini, Alkitab bukan saya. Alkitab tidak pernah berbicara ada sekolah tentang bahasa roh, tidak ada. Itu adalah karunia dari Allah, karunia Roh Kudus. Jadi tidak ada sekolah roh, bahasa roh, tidak ada. Untuk apa? Pertanyaan saya, untuk apa? Ya, seperti yang saya sudah uraikan kan, bahasa roh itu dipergunakan untuk membangun diri sendiri. Ya, dan itu adalah kuasa Allah. Untuk apa kita sekolah bahasa roh? Ya, jadi jawaban saya tidak perlu ada sekolah bahasa roh. Ya, saya pikir ini 2 pertanyaan yang penting untuk saya sampaikan di sini. Ada pertanyaan lain yang sudah terjawab dalam materi saya sebelumnya. Oke, sekian. Tetap semangat, ya. Biar Roh Kudus, Allah yang berkuasa itu terus melingkupi kita. Tetap rendah hati, berkarya buat Tuhan bagi sesama, dan hiduplah di jalan yang benar. Tuhan memberkati. Shalom.